Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Eli. Saya adalah dosen tetap program studi Sistem Informasi Universitas Microskill. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester atau RPS untuk mata kuliah kontrol dan audit sistem informasi. Izinkan saya untuk men-share screen file tersebut. Berikut adalah file RPS dari mata kuliah kontrol dan audit sistem informasi yang telah di-share di channel General Microsoft Teams. Bagian pertama dari RPS ini adalah terkait dengan deskripsi singkat dari mata kuliah ini. Mata kuliah ini memberikan konsep dari tata kelola teknologi informasi, proses kontrol dan audit terhadap pengembangan sistem dan operasional organisasi yang hasilnya dapat memberikan perbaikan bagi organisasi. Dibawakan di Fakultas Informatika Program Studi S1 Sistem Informasi dengan bobot 4 SKS di semester 6 tahun ajaran 2024 sampai 2025. Adapun tim pendidiknya, saya sendiri, Pak Roni Yunis, Bu Hita, Pak Sudarto. Ada beberapa capaian pembelajaran lulusan Prodi. Yang pertama, PLO 03 memiliki sikap profesional, bertanggung jawab, mampu bekerja sama, menjunjung tinggi etika akademik dan profesi, serta memiliki semangat kewirausahaan. Lalu PLO 04 mampu mengimplementasikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, menerapkan nilai humaniora, serta menyelesaikan penugasan kerja sesuai bidang keahliannya. PLU 05 mampu bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya, melakukan evaluasi diri terhadap diri sendiri dan kelompok kerja di bawah tanggung jawabnya, serta memelihara dan mengembangkan jaringan kerja di dalam maupun luar organisasi. PLO 07 mampu mengembangkan teori serta metode atau teknik pada domain manajemen and governance (MAGO) atau informatic concept (INCO) di bidang sistem informasi. PLO 10 mampu menerapkan konsep dan metode dalam hal menganalisis, merancang, mengembangkan, mengelola, dan mengambil keputusan dalam penyelesaian masalah pada sistem informasi. Bagian berikutnya adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Ada beberapa capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, untuk CP1 mampu mendefinisikan dan memahami konsep audit TI. Kemudian sub CPMK-nya adalah dapat memahami lingkungan TI dan audit TI, dapat memahami proses audit TI, dapat memahami alat dan teknik yang digunakan dalam audit TI. CP2 mampu memahami perencanaan dan pengorganisasian audit TI. Ada beberapa sub CPMK, dapat memahami tata kelola dan strategi TI, dapat memahami manajemen risiko, dapat memahami manajemen proyek, dapat memahami siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC. Kemudian CP3 mampu memahami lingkungan audit TI. Ada beberapa sub CPMK, dapat memahami resiko dan kontrol sistem aplikasi, dapat memahami manajemen pengendalian perubahan, dapat memahami operasional sistem informasi, dapat memahami keamanan informasi, dapat memahami akuisisi sistem, manajemen layanan, dan pengalihdayaan. Yang dimana CPMK tersebut akan dimasukkan dalam diagram analisis pembelajaran seperti gambar berikut. Kemudian bagian berikutnya adalah terkait dengan materi pembelajaran. Ada beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan dari mata kuliah ini. Yang pertama adalah lingkungan teknologi informasi dan audit TI, proses audit TI, alat dan teknik yang digunakan dalam audit TI, tata kelola dan strategi TI, kemudian manajemen risiko, manajemen proyek, siklus hidup pengembangan sistem, sistem aplikasi, resiko dan kontrol, manajemen pengendalian perubahan, operasi sistem informasi, keamanan informasi,
akuisisi sistem, manajemen layanan, dan pengalihdayan. Kemudian ada pustaka dan untuk mata kuliah ini, yang pertama itu adalah yang utama dari buku Information Technology Control and Audit. Kemudian untuk pendukungnya ada beberapa pustaka juga yang digunakan. Yang pertama itu adalah dari publikasi penelitian kapabilitas tata kelola TI perguruan tinggi dengan framework COVID-5 dan ITIL versi yang ketiga. Yang penulisnya adalah saya sendiri dan juga Pak Roni Yunis. Kemudian yang kedua adalah dari artikel ISO 31000 untuk yang tahun 2018, Base IT Infrastructure Risk Management Study untuk case study Universitas Microskill. Yang penulisnya adalah saya sendiri, Pak Hannes dan Pak Josten. Kemudian berikutnya adalah buku ajar yang saya tuliskan beserta dengan penulis lainnya yang berjudul Tata Kelola Teknologi Informasi, terbitan dari Hay Publishing. Nah, kemudian bagian berikutnya adalah kegiatan pembelajaran, di mana untuk kegiatan pembelajaran ini akan kita sampaikan nantinya di kontrak perkuliahan. Jadi ada beberapa minggu terkait dengan kegiatan yang kita lakukan. Minggu pertama, kemudian minggu kedua itu kita sinkron langsung. Untuk pertemuan minggu ketiga dan keempat ada sinkron maya. Kemudian ada kegiatan di minggu kelima ada sinkron langsung. Untuk pertemuan minggu keenam ada sinkron langsung. Kemudian pertemuan minggu ketujuh ada sinkron maya. Kemudian akan ada kegiatan UTS. Kemudian minggu ke-9 sinkron langsung. Minggu ke-10 adalah sinkron langsung. Minggu ke-11 adalah sinkron langsung. Minggu ke-12 dan 13 adalah sinkron maya. Kemudian minggu ke-14 adalah sinkron langsung, minggu ke-15 adalah sinkron maya, dan pertemuan 16 adalah ujian akhir semester. Kemudian untuk sistem penilaian dan evaluasi, yaitu untuk bobot penilaian itu UTS-nya 30%, untuk tugas adalah 40%, untuk UAS adalah 30%, yang dimana untuk sistem penilaian akan menggunakan penilaian acuan patokan PAP yang rentan nilainya seperti yang tertera pada file RPS kita. Baik, demikian untuk pemaparan RPS, kita akan lanjutkan untuk sesi pemberian materi. Materi kita hari ini seperti yang tadi Michelle sudah sampaikan, itu terkait dengan akuisisi sistem, manajemen layanan, dan juga pengalihdayan atau outsourcing. Materi kita hari ini berhubungan dengan CPMK yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu memahami lingkungan audit TI, di mana sub CPMK-nya itu adalah dapat memahami akuisisi sistem, manajemen layanan, dan pengalihdayan. Baik, sebelum kita masuk ke topik kita yang pertama ini, Miss Ellie perlu sedikit mengilustrasikan dulu materi kita hari ini. Apa yang kita mau perhatikan terkait dengan masalah akuisisi sistem, manajemen layanan, dan juga pengalihdayan. Di awal untuk memahami apa itu akuisisi sistem, manajemen layanan, dan pengalihdayan. Nah, jadi katakanlah bahwasannya Anda ini semua itu adalah seorang manajer di sebuah perusahaan, yang dimana perusahaan Anda ini baru saja mau mengimplementasikan sistem ERP, katakanlah SAP, seperti yang kalian sudah pernah pelajari ya. Nah, kira-kira kalau Miss Ellie tanya, siapa yang nantinya akan bertanggung jawab untuk hal-hal yang terjadi di dalam organisasi terkait dengan beberapa kegiatan? Salah satu contoh, memastikan bahwasannya sistem atau teknologi informasi itu berjalan dengan baik setiap hari itu tanpa down. Ada yang bisa kasih masukan kira-kira siapa yang bertanggung jawab? IT Department. Oh, IT Department. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Lalu, kira-kira kalau misalnya kita mau melakukan update keamanan secara rutin, siapa pula yang kira-kira bertanggung jawab untuk hal-hal demikian? Mau update ya? Department dan IT Department. Oke, kita mau update keamanan secara rutin, itu juga ada bagian audit IT-nya, kemudian ada bagian daripada tata kelolanya, bagian daripada teknologi informasinya, ya. Lalu, kalau misalnya ada keluhan nih dari karyawan kita, dia nggak bisa login nih ke dalam sistem. Kira-kira siapa yang bertanggung jawab untuk menangani itu? Admin sistemnya, Miss.
Gimana, Michael? Sistem adminnya, Miss. Oh, bagian sistem admin, ya. Lalu, kalau misalnya kita mau kembangkan fitur baru nih, karena kenapa? Pihak dari stakeholder atau pengguna, itu mereka punya kebutuhan bisnis yang mau berubah. Jadi kira-kira untuk memberikan tanggapan terkait dengan pengembangan sistem baru, apakah hanya bagian IT saja yang bertanggung jawab untuk hal demikian? Atau ada departemen yang lain tidak yang bertanggung jawab terhadap pengembangan fitur baru? Ada, Miss. Siapa kira-kira? Terkait dengan departemen yang menggunakan sistem itu sendiri. Oh, berarti organisasi atau departemen yang memang butuh sistem itu ya. Nah, jadi ada begitu banyak jawaban dari kalian. Ada yang mengatakan bahwasanya pihak yang bertanggung jawab itu adalah departemen IT pada saat terkait dengan sistem dan juga teknologi yang digunakan. Ada juga yang menjawab bahwasanya Miss ada bagian daripada departemen itu sendiri yang mereka itu butuh sistem. Nah, lalu ada juga yang mengatakan bahwasanya ada tim khusus, contohnya kayak tim audit Miss, yang nantinya mereka itu juga melakukan pemeriksaan atau update terhadap masalah keamanan. Nah, jadi dari sekian banyak jawaban yang sudah kalian berikan, nah apakah yang terlibat itu hanya tim IT? Enggak, Miss. Bagaimana kalau misalnya di perusahaan kita itu tidak ada tim khusus yang menangani tentang masalah IT atau IS? Tanggung jawab ini nantinya diserahkan kepada Outsourcing, Miss. siapa? Oke, outsourcing. Berarti kita harus bayar orang lain ya. Kita harus membayar pihak lain itu untuk mengelola. Nah, jadi boleh dibilang topik kita hari ini itu terkait dengan pada saat kita melakukan kegiatan pengembangan atau nantinya pada saat kita mengembangkan sistem-sistem yang baru, kita menambah fitur di dalam sistem kita, maka terkadang kita bisa melakukannya sendiri. Yaitu kalau misalnya organisasi itu punya tim IT-nya khusus. Bagaimana kalau misalnya yang organisasinya nggak punya tim IT, maka mereka boleh outsource dari pihak lain. Atau kita juga bisa akuisisi dari luar, ya. Kita akuisisi sistem tersebut dari luar. Nah, jadi pada pertemuan hari ini, ya, kita akan membahas tentang bagaimana cara mengontrol dan juga mengaudit semua proses tadi, itu supaya bisa berjalan dengan aman dan dengan efisien pada saat organisasi ingin menggunakan salah satu dari kegiatan tersebut itu untuk memastikan bahwa sistem maupun teknologi yang dipakai itu bisa berjalan dengan baik, dengan aman, dan juga dengan efisien. Baik, kita masuk ke materi kita kembali. Jadi penting untuk memiliki strategi yang nantinya membantu departemen ya untuk nantinya memilih serta nantinya membeli atau nantinya mereka menerapkan sistem-sistem terkait dengan ya penyediaan daripada perangkat teknologi yang ada di dalam organisasi. Jadi ada beberapa tujuan dari strategi tersebut. Yang pertama itu adalah untuk bisa memastikan bahwa sistem akan diakuisisi, kita perlu sesuaikan dengan tujuan dan sasaran daripada organisasi. Kemudian yang kedua, kita perlu berinteraksi dengan baik dan juga kompatibel dengan perangkat lunak dan juga infrastruktur teknologi yang ada. Kemudian juga kita nantinya bisa membantu atau tindakan strategi ini ya bisa membantu organisasi itu untuk menghasilkan pengembalian investasi supaya nantinya bisa dikembalikan untuk nilai positifnya. Jadi organisasi tidak sampai mengalami kerugian karena melakukan tindakan investasi yang dimana sistem atau teknologinya itu ternyata tidak bisa membantu mereka dalam menghadapi hal-hal atau kegiatan proses bisnis di dalam organisasi. Nah, jadi ada beberapa hal yang nantinya perlu untuk diperhatikan oleh pihak organisasi terkait dengan bagaimana nantinya memastikan ya mitra itu nantinya saling menguntungkan dalam mereka menjalankan tindakan kerjasama. Jadi antara kita dengan vendor atau antara organisasi dengan vendor itu nantinya punya hubungan yang simbiosis. Ya, jadi saling menguntungkan, saling memastikan bahwasanya strategi ini tidak sampai menimbulkan kerugian oleh salah satu pihak, apakah oleh kita yang meminta layanan dan juga mereka nantinya yang menerima atau yang nantinya memberikan layanan kepada si peminta layanan. Nah, jadi ada beberapa proses akuisisi sistem yang nantinya perlu untuk diidentifikasi dan juga dianalisa.
Jadi secara umum proses akuisisi itu ada terbagi atas 7 bagian besar. Ya, yang pertama itu adalah mendefinisikan persyaratan sistem, kemudian yang kedua itu adalah mengidentifikasi alternatif, yang ketiga itu adalah melakukan analisis kelayakan, kemudian ada melakukan analisis resiko, kemudian juga nantinya melaksanakan proses seleksi, ya. Kemudian nantinya ada pengadaan perangkat lunak secara terpilih, dan yang terakhir itu adalah menyelesaikan penerimaan akhir dari kegiatan akuisisi yang sudah dilakukan. Nah, jadi salah satu tantangan terbesar di sini itu adalah menetapkan yang namanya persyaratan. Masih ingat ya, di beberapa mata kuliah yang kita sudah pernah pelajari, bahwasanya persyaratan sistem itu menggambarkan kebutuhan atau tujuan daripada sistem ini akan kita gunakan untuk keperluan apa, harapan kita seperti apa. Jadi boleh dibilang di dalam kebutuhan sistem itu ada masalah yang harus dipecahkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada tujuan yang mau dicapai, kemudian ada proses yang nantinya harus diselesaikan, dan juga nantinya ada hasil atau harapan untuk sistem tersebut. Jadi persyaratan sistem secara keseluruhan itu adalah ada tindakan untuk mendefinisikan informasi yang diberikan ya kepada sistem untuk diproses, kemudian ada informasi-informasi yang nantinya juga perlu untuk diproses di dalam sistem, dan nantinya apa yang nantinya kita harapkan untuk bisa dikeluarkan ya kepada para pemangku kepentingan ataupun nantinya pihak stakeholder yang berkepentingan. Jadi boleh dibilang setiap persyaratan itu nantinya harus didefinisikan dengan jelas, sehingga nantinya pada saat kalian nantinya menggunakan teknologi atau sistem yang ada, organisasi itu nantinya akan tahu, oh apakah yang selama ini berlangsung itu terlaksana dengan baik atau tidak. Kita akan melengkapi ya masuk ke dalam fase daripada penerimaan final di kegiatan daripada akuisisi ini untuk memastikan bahwasannya semua syarat dan semua ketentuan itu sudah sesuai dengan yang kita bisa terima, kemudian nantinya akuisisi teknologi ini juga nantinya akan bisa diintegrasikan dan beroperasi dengan layak, dengan baik, karena nantinya siklus daripada perangkat ini nantinya tidak akan bisa berakhir ya di proses akuisisi. Karena kenapa pada saat alat itu dipasang, kemudian nanti diamankan, dilacak, dipelihara, itu juga nantinya akan bisa sampai juga pada proses pembuangan. Kalau misalnya tidak dimanfaatkan kembali atau nantinya kita itu punya teknologi yang baru yang diimplementasi. Nah, jadi semua kegiatan tersebut itu nantinya akan berhubungan dengan manajemen layanan. Jadi proses daripada manajemen layanan ini harus memastikan organisasi itu nantinya mampu untuk memastikan pemasok itu memenuhi komitmen dari perjanjian mereka dengan pihak peminta layanan. Jadi pihak-pihak daripada peminta layanan ini mereka nantinya mereka butuh yang seperti apa, kita mampu sajikan, kita mampu dukung, berikan dukungan secara penuh, itu semuanya masuk ke kategori layanan teknologi informasi. Ya, jadi biasanya salah satunya itu ada di dalam perjanjian formal yang kita sebut dengan service level agreement. Jadi biasanya ada beberapa hal yang nantinya akan terkait dengan SL ini sendiri. Jadi ada service, layanan, kemudian ada level, tingkatan, kemudian ada agreement, yaitu perjanjian. Biasanya di dalam kita itu mengukur, itu biasanya nantinya kita akan lihat kira-kira fokus daripada layanan diinginkan atau yang dibutuhkan itu seperti apa. Ya, jadi biasanya kita perlu menggunakan nantinya beberapa alat ukur ya yang bisa kita manfaatkan untuk memastikan ukurannya ini tepat guna. Ya, jadi salah satu contohnya itu kayak kalau misalnya kita mau mengukur, kita bisa ukur dari sudut pandang apakah terpenuhi tidak layanan yang awalnya diminta itu terhadap kondisi penggunaan layanan. Kemudian dari segi masalah keamanan, nah ini semuanya penting untuk diukur. Jadi pihak organisasi itu juga perlu tahu kira-kira bagaimana nantinya untuk memastikan tingkat kepuasan daripada pelanggan pada saat mereka itu meminta ya
atau nantinya pada saat mereka berhubungan dengan layanan-layanan tertentu. Sama seperti yang kita pernah lakukan di kampus kita ya. Jadi setiap layanan yang kalian terima itu biasanya nanti akan diukur berdasarkan biasanya kalian akan terima kuesioner, ya kemudian nantinya dari berbagai layanan yang kalian terima itu nantinya ada kuesionernya, kemudian kalian diminta untuk menjawab, kemudian memberikan sudut pandang dari layanan-layanan yang kalian terima. Nah, biasanya dari sanalah nantinya baru akan dilihat kesesuaian antara layanan yang tersedia dengan yang digunakan. Lalu bagaimana Miss dengan sistem outsourcing? Nah, jadi secara garis besar sistem outsourcing ini biasanya dimanfaatkan ya atau digunakan saat organisasi ini perlu ya untuk mengetahui bahwasannya kira-kira gimana sih nantinya melakukan delivery atau transfer ya pengalihdayaan kepada pihak ketiga. Kalau misalnya organisasi kita itu dia tidak punya tim khusus. Nah, jadi biasanya tindakan daripada pengalihdayaan ini tujuannya itu adalah untuk memastikan organisasinya itu tetap bisa tetap bisa menikmati layanan yang ada, namun mereka itu juga bisa menggunakan standar ini untuk diterapkan atau dijalankan di dalam organisasi. Nah, jadi biasanya supaya nantinya layanan mereka juga tetap terstandar, kemudian layanannya itu mereka bisa gunakan dengan baik, biasanya mereka melakukan tindakan outsourcing. Tapi istilah daripada outsourcing ini juga nantinya akan berhubungan juga nantinya dengan tindakan offshoring. Nah, kalau tindakan offshoring di sini biasanya ada transfer daripada pengiriman layanan ke pihak ketiga di luar daripada klien atau nantinya pada saat organisasi itu ingin fleksibilitas daripada sumber dayanya ini nantinya bisa digunakan untuk mencari tahu kira-kira pada saat kita pakai atau kita manfaatkan atau kita gunakan layanan-layanan ini nantinya mampu untuk memberikan bantuan terhadap organisasi atau tidak. Jadi biasanya kalau seandainya Miss Ellie munculkan pertanyaannya ya, kira-kira kalau misalnya kita mau cari tahu, kira-kira apa bedanya sih antara outsource dengan offsource? Jadi biasanya digunakan secara bergantian. Ya, jadi kalau kalian di perusahaan itu biasanya kalau outsourcing itu berarti ada beberapa fungsi bisnis atau pekerjaan itu yang kita alihkan ke pihak ketiga, yang dimana pihak ketiga ini adalah bukan dari organisasi kita sendiri. Contoh kayak customer service di perusahaan perbankan, ya call center itu biasanya ada beberapa yang kalau misalnya banknya itu mereka mau mengalihdayakan bantuan call centernya itu ke pihak lain. Ya, ini bisa. Jadi mereka tidak kelola karyawan call center-nya lagi, tapi mereka bayar pihak outsource-nya itu untuk menangani semua panggilan yang ada. Ya, jadi tujuannya itu supaya ya mereka tidak perlu menangani masalah fungsi layanan pelanggan, tapi mereka alihkan ke pihak ketiga, tapi yang lokasinya itu berbeda. Ya, tapi masih dalam satu negara. Sedangkan kalau outsource, ini biasanya mereka alihkan ke negara lain. Ya, salah satu contohnya kayak tenaga kerja. Jadi biasanya kalau kalau kantor kita itu sering menerima karyawan dari negara lain dengan tujuan ya biasanya ya karena kenapa tenaga kerja dari negara lain itu lebih murah, berarti kita menggunakan konsep offshoring. Ya, jadi perusahaannya itu memindahkan operasional manufaktur mereka itu ke negara lain. Salah satunya itu adalah dalam hal penyediaan sumber daya manusianya. Karena kenapa dikatakan sumber daya manusia atau biaya tenaga kerjanya itu lebih murah dibandingkan dengan negara kita sendiri. Jadi ada beberapa perbedaan istilah di sini ya antara outsource dengan offshoring. Ya, nah jadi keterlibatan audit ini terlihat di mana, Miss? Jadi setelah kita bahas semuanya ini semua, nah jadi dari berbagai aktivitas yang ada, kita nggak bisa pungkiri ya bahwasanya pengendalian terkait dengan semua tindakan akuisisi tadi, manajemen layanan tadi, kemudian juga outsourcing tadi, itu perlu pengendalian. Jadi organisasi itu harus tahu bahwasanya pengendalian itu penting untuk memastikan bahwasanya solusi daripada perangkat lunak secara efektif dan juga efisien itu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Jadi audit diperlukan untuk memberikan satu nilai evaluasi terkait dengan proses dan juga prosedur yang ada untuk memastikan bahwasannya tindakan tersebut itu bisa menawarkan bantuan-bantuan atau nantinya perbaikan-perbaikan yang lebih baik supaya nantinya resiko, konsekuensi dan juga hal-hal lainnya ini bisa
nantinya membantu organisasi itu untuk menangani problem daripada pengadaan ya perangkat lunak, perangkat keras, baik data jaringan dan nantinya mereka gunakan di dalam organisasi. Jadi ini materi kita hari ini. Jadi secara garis besar ya tujuan daripada materi kita hari ini itu adalah memastikan bahwasannya di dalam mengakuisisi sistem, memberikan layanan dan juga nantinya melakukan tindakan outsource ya ini nantinya juga perlu tindakan pengendalian dan juga audit untuk memastikan semua bagian ini nantinya secara tepat itu dilakukan pelaksanaannya oleh organisasi dan untuk memastikan bahwasannya layanan-layanan ini nantinya akan membantu organisasi itu untuk boleh melakukan pengendalian internal di dalam organisasi. Nah, baik terkait dengan materi kita mungkin misalnya tutup slide dulu ya. Miss, Ya, silakan. mau nanya Miss, misalnya dalam penerapan strategi akuisisi sistem, bagaimana cara terbaik memastikan bahwa sistem akuisisi itu selaras sama tujuan bisnis organisasi, sehingga dia itu mampu memberikan ROI yang positif, itu apakah ada pendekatan atau metode tertentu yang bisa digunakan untuk menilai kesesuaian tersebut sejak awal proses akuisisi, Miss? Biasanya kalau untuk strategi akuisisi itu kalau kita mau sesuaikan dengan ROI itu biasanya yang pertama itu adalah waktu identifikasi masalah ya sama peluang itu kita harus cari tahu dulu masalah spesifik yang mau diberesin itu apa. Kemudian peluangnya bagaimana. Kemudian kalau misalnya sudah dapat masalah dan peluangnya, baru kemudian kita lihat mengganggu nggak kondisi operasional organisasi. Setelah itu baru kita itu tentukan sasaran yang kita mau ukur. Biasanya boleh menggunakan beberapa tim kegiatan analisa sih. Ada yang bisa pakai SMART, ada yang bisa pakai SWOT, dan lain-lain sebagainya. Ya, lalu setelah itu baru kita cari kita kumpulkan semua pemangku kepentingan, yaitu semua stakeholder. Setelah itu baru kita desain, kita petain loh solusinya, kita lihat kebutuhan persyaratan mereka, kemudian baru juga dalam melakukan evaluasi kayak tadi ya, kita mau beli atau kita mau bangun atau kita mau sewa atau kita mau beli atau mau gimana, itu juga harus diputuskan bersama. Jadi jangan sampai nanti ada timbul konflik karena kenapa, loh harusnya dibangun, harusnya dibeli, atau harusnya kita harus subscribe gitu. Jadi itu harus didiskusikan di awal. Setelah itu semuanya sudah dapat, baru kita cari atau kita lakukan yang namanya analisa biaya manfaat. Masih ingat ya cost dan benefit yang di materi perkuliahan yang dulu di mata kuliah yang lain ya, kita udah pernah kaji. Kemudian kita juga harus hitung ROI-nya, berapa lama nilai investasi ini kembali. Ya, setelah itu baru kita cari tahu juga praktik-praktik dari organisasi lain yang serupa. Nah, setelah itu semua sudah berjalan dengan baik, kita sudah dapat gambarannya, baru pilih vendor. Ya, pilih vendor, kita pastikan bahwasanya nantinya vendor akuisisinya itu nggak asal-asal. Ya, kita benar-benar ketat seleksinya, kemudian kita minta mereka untuk ajukan proposal, kemudian kita negosiasi, semua keinginan kita juga atau nantinya apa yang perlu disepakati bersama itu juga ada di dalam SLA. Nah, baru kemudian kita lakukan tindakan akuisisi. Jadi tindakan akuisisi juga sama seperti penerapan sistem sih, ya. Jadi kita buat jadi sebuah proyek ini juga nantinya punya tindakan pengembangan sistem, kemudian nantinya baru kita kaji apa-apa yang perlu diganti, apa yang perlu dirubah, kemudian baru kita implementasikan. Jadi lebih kurang seperti itu aja sih strateginya. Karena kalau seandainya mau benar-benar pasti, maka pelaksanaannya itu harus benar-benar terarah. Makanya kenapa tindakan untuk menilai return on investment ini juga salah satu bagian yang kita harus lakukan untuk memastikan bahwasannya investasi yang dilakukan itu nantinya tidak sia-sia di akhir. Tapi ya pada saat menilai tindakan investasi, kita juga perlu yang namanya melakukan kajian-kajian terhadap beberapa poin seperti tadi ya, kalau misalnya kita sudah terapkan, ada manfaatnya enggak? Kemudian makin baik tidak, masalah selesai tidak. Jadi jangan sampai nanti
tujuan daripada organisasinya itu tidak tercapai karena kenapa masalah kita itu maunya biaya-biayanya itu rendah atau investasinya itu rendah dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Apakah cukup menjawab? Sudah, Miss. Oke, baik. Nah, Terima jadi kasih, Miss. ya sama-sama. Ya, jadi untuk kegiatan materi kita mungkin kita akan sudahi dulu sampai di sini.